Maka karena dia terus pakai logika, maka saya ancam dia. Sebenarnya itu anakmu atau bukan? Memang di tahun yang lalu, kurang lebih di bulan 8, bulan 9 ya, kita sudah sangat lelah sekali menunggu keadilan buat kita dan buat almarhum Joshua. Ya. Jadi oleh karena itu di sana memang saya sangat lelah menunggu keadilan ini. Kamarudin Simanjuntak menjadi pengawal terbongkarnya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak merupakan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua yang hingga kini terus membongkar keadilan dari kasus pembunuhan anak kliennya, yaitu Brigadir Yosua. Namun, ternyata di balik itu semua, Kamarudin Simanjuntak terang-terangan mengaku pernah mengancam ayah Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua, yakni Samuel Huta Barat, sebelum menjadi kuasa hukum tetapnya. Hal itu membuat warganet tercengang dan disampaikan Kamarudin Simanjuntak saat menghadiri salah satu kanal YouTube milik Eko Patrio. Perjalanan singkat, pengacara tersohor Kamarudin Simanjuntak mengawal kasus pembunuhan berencana yang menghebohkan jagat dunia. Baik, sebenarnya kita dari dulu berani. Saya sejak dilahirkan ibu saya sudah berani. Oh gitu? Sudah berani, sejak SD juga pemberani. Sampai dengan sekarang juga berani, tetapi orang melihatnya sekarang. Bahkan 2011 juga saya berani mengungkap kasus besar seperti Wisma Atlet yang berujung pada terbongkarnya kasus IKTP. Oh, zamannya Setia Novanto waktu itu ya. Saya yang dulu yang pertama kali menghajar itu semua kan gitu, sampai terbuka semuanya. Bahkan saya lolos beberapa kali dari percobaan pembunuhan 7 kali. Nah, tapi yang mau saya maksudkan adalah bahwa apabila kita beriman kepada Elohim, kita tidak perlu takut. Karena ada janji di situ di dalam Mazmur 91, sekalipun rebah 1000 di sebelah kiri kita, 10.000 di sebelah kanan, kita hanya memandang aja. Karena kita dilindungi. Jadi Elohim itu menjadi tameng dia, semacam Iron Dome. Jadi kalau Iron Dome itu ibaratnya datang serangan bertubi-tubi, kita dibungkus. Pertama kali ini saya tahu ini pembunuhan terencana, saya belum menjadi pengacara keluarga Joshua. Saya baru mendengar berita ini, saya langsung tulis di Facebook saya, polisi tembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Maka dalam 5 menit langsung ada komentar saksi bernama Sangga Sianturi. Dia bilang ini beremu tulang, maksudnya ponakanmu. Saya tanya ponakan mana? Rupanya karena mamanya Joshua ini Simanjuntak. Oh, jadi saya katakan, sampaikan turut berduka cita kepada orang tua Joshua, bilang supaya diekshumasi atau digali kuburnya, lakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Ini pembunuhan terencana. Saya belum jadi advokat, tapi abang udah mengatakan, sudah saya katakan ini pembunuhan terencana. Sumber kekayaan Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Yosua, yang namanya kian disorot sebab berhasil menyeret kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan. Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga korban Brigadir Yosua, berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun statusnya itu bukan membuatnya menyerah. Justru dirinya semakin bekerja keras, hingga kini menjadi pengacara terkenal. Dulunya, Kamarudin Simanjuntak bekerja sebagai customer service dan sales. Kemudian, gajinya itu digunakan untuk membiayai pendidikannya dalam belajar hukum di perguruan tinggi. Sebelum menangani kasus polisi tembak polisi ini, Kamarudin Simanjuntak diketahui sudah pernah menangani kasus-kasus besar yang bayaran fantastis. Ini hanya bisa dipahami orang-orang yang punya prophetic atau ada kedekatan khusus dengan Elohim gitu loh. Jadi kita dapat apa itu hikmat gitu. Ada ini semacam petunjuk gitu ya. Maka itu saya ucapkan jam 2 pagi ketika saya lembur di kantor. Maka setelah saya tidur jam 4, jam 5, jam 6 saya sudah telepon, saya lagi di tempat tidur. Ibunya Joshua langsung merespon dengan positif. Dia bilang semua orang menghina dan mencibir kami. Anak saya dituduh pemerkosa,
anak saya dituduh melakukan pelecehan dan anak saya dituduh mau membunuh atasannya. Tetapi dia memanggil saya Ito. Ito adalah utusan Tuhan dan saya percaya bersama Ito ini akan bisa terungkap. Itu iman daripada Ibu Joshua. Tetapi berbeda dengan ayahnya. Ayahnya pakai logika. Bagaimana mungkin melawan jenderal? Ya, itu dia. Benar. Itu kata ayahnya. Maka saya bilang tiada yang mustahil kalau kita bersama Elohim. Lalu dia bilang, kami orang miskin, tinggal di desa, nggak punya uang untuk membayar pengacara. Maka saya bilang, nggak usah bayar pengacara, saya tidak perlu dibayar. Yang penting jangan sampai gara-gara orang tak punya uang, tidak memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Maka honornya 0 rupiah. Gitu. Lalu muncul masalah lagi, nanti bikin laporannya di mana? Di Jakarta. Kami tidak punya ongkos di Jakarta. Benar. Tidak punya biaya pesawat. Tidak sanggup bayar hotel. Tidak punya uang makan di Jakarta dan seterusnya. Saya bilang semua saya biayai. Biaya pesawatmu Garuda saya tanggung. Biaya hotelmu bintang 5 saya tanggung. Biaya makannya di restoran yang paling enak saya tanggung. Kalau memang itu harus kita lakukan. Kemudian besoknya muncul masalah lagi. Nanti kalau digali kuburnya siapa yang bayar dokternya? Maka saya bilang, pokoknya kamu hanya bersaksi aja sesuai apa yang kau lihat, kau dengar, semua biaya ditanggung kantor saya. Saya yang nanggung. Barulah dia mau tanda tangan kuasa. Tadinya dia terus pakai logika bahwa ini adalah perkara mustahil. Apalagi melawan, dia menganggapnya melawan institusi Polri. Saya bilang kita tidak melawan institusi, tapi kita melawan penjahat. Yang kebetulan berprofesi atau bekerja di institusi Polri. Anakmu juga kerja di institusi Polri. 2 orang, yaitu Joshua dan adiknya Mahareja, kan gitu. Kamarudin beranggapan, karena terus-menerus ayah Brigadir Yosua tetap berlogika dan masih ragu untuk melanjutkan upaya menemukan keadilan pada kasus ini. Bagi sang anak Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak yang geram, akhirnya mengancam Samuel, menanyakan status anak dari Samuel, ayah Brigadir Yosua. Maka karena dia terus pakai logika, maka saya ancam dia. Ayahnya. Diancam gimana, Bang? Sebenarnya itu anakmu atau bukan? Karena kamu kulihat nggak peduli. Kalau memang itu bukan anakmu nggak apa-apa. Karena istrimu sudah setuju saya jadi pengacaramu, tetapi kamu terus pakai logika. Sebenarnya itu anakmu atau bukan? Maka ditanda tangan. Begitu. Karena saya pertanyakan, jangan-jangan itu bukan anakmu. Benar. Kan begitu. Akhirnya saya Samuel Huta Barat dengan mendengar pertanyaan saya begitu ditanda tangan, karena perlu juga ini itu semacam penegasan, kan begitu. Jangan-jangan bukan anaknya. Kenapa dia tidak peduli? Sebenarnya sih pertanyaannya maklum juga karena orang susah kan. Semua pakai logika. Jadi saya mau mengatakan bahwa kemungkinan besar nanti di surga itu kebanyakan wanita. Karena wanita itu dia tidak pakai logika tapi pakai hati. Dan lebih beriman, saya lihat itu. Kalau laki-laki kan selalu pakai logika kan begitu. Nah, tapi kalau wanita enggak, dia langsung pakai perasaan dan hati dan beriman, kan gitu.